Waalaikumsalam. Cek audio Pak Luki, suara saya sekarang sudah kedengar? Jelas sekali Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak, Tadi jelas. pengaruh puasa juga Pak Luki. Masya Allah, iya Pak. Belum ngopi soalnya Pak. Allah, iya siap. Terima kasih Pak Luki, Pak Budi, luar biasa ini informasi yang kami peroleh. Pertama, tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk OJK, Pak Budi, barangkali ada informasi yang perlu disampaikan, termasuk contoh informasi investasi bodong, termasuk pinjol ilegal. Kami punya media Pak, sama-sama untuk mengedukasi masyarakat. Namanya media kami ada Ciamik Pak, Cirebon Information Corner. Kami punya digital signage, sama-sama nanti bisa diakses linknya ke OJK dan lain sebagainya. Selama itu informasi yang tidak dikecualikan. Insya Allah kami juga sama-sama, karena setelah kami evaluasi, teman-teman kami juga di birokrat ada juga yang terjerat pinjol ilegal, ada juga yang terjerat, mohon maaf terakhir itu CSI, ini luar biasa dampaknya. Mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi untuk terus mencerdaskan siapapun juga. Baik, terima kasih Pak Luki, Pak Budi atas informasinya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di sini audiens yang ikut acara ngopi ini ada berapa nih? 91 ya. Partisipan, sangat luar biasa bagi kami. Ada beberapa dari kelompok, kalau saya lihat dari Bali ada ini Pak Joko dari Bali, dari Pekanbaru juga ada, dari Banjar, dari beberapa daerah juga ada, alhamdulillah bergabung ke kami, termasuk dari kalangan perguruan tinggi juga bergabung di sini. Mangga saya buka sesi pertama, 3 penanya, silakan langsung di unmute untuk menyampaikan nama dan dari mana. Silakan. Bisa itunya di itu aja videonya. Silakan kalau yang mau bertanya di unmute atau raise hand. Mangga Pak Rahman ya, silakan Mas Rahman. Berikutnya setelah ini monggo siapa? Asih. Mbak Asih silakan. Satu lagi. Masih ada, sampaikan. Ibu Widya itu ada itu tadi Pak. Ibu Widya, ada yang mau bertanya Ibu Widya? Silakan Mas Rahman dulu, setelah itu Bu Asih, dan setelah Bu Asih Bu Widya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ing kesempatannya. Terima kasih juga buat Pak Budi, Pak Luki yang sudah berbagi ilmunya. Ternyata ilmu yang sangat baru buat kami Pak. Terkait dengan pinjaman online, ini kadang masalahnya bukan di peminjam, bukan di kita Pak. Tetapi masalahnya di teman si peminjam. Karena tadi mungkin kalau yang Pak Budi sampaikan, beberapa pinjaman online yang ilegal itu kan meretas rekan-rekan atau kontak yang ada di HP. Nah, kami sebagai teman-teman dari peminjam tadi kadang sangat merasa terganggu. Bahkan berkali-kali ya nggak kenal waktu, pagi, siang, sore kita harus melayani telepon-telepon yang penagih-penagih itu. Apakah ada tips-tips sendiri Pak dari OJK agar kami tidak kena dampak dari sang peminjam tadi? Terima kasih itu Pak yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rahman. Berikutnya Mbak Asih, silakan. Mbak Asih ini aktif banget ini, selalu ada di mana-mana. Terima kasih untuk materi yang tadi, dan sebenarnya saya juga sering mendapatkan informasi seperti itu. Pertanyaan saya sebetulnya sudah ditanyakan oleh penanya pertama, tapi ini ada semacam himbauan atau keinginan aspirasi dari saya selaku masyarakat ya. OJK udah bagus untuk langkah-langkahnya seperti sekarang safari Ramadan OJK. Tapi yang saya inginkan bagaimana caranya OJK itu bisa menjangkau masyarakat yang lebih awam gitu ya. Kalau kita kan seperti saya mungkin dari praktisi di pendidikan ekonomi di sekolah ya. Tapi untuk ke masyarakat mereka, saya sendiri merasa kesulitan misalkan memberitahu bahwa kalau ada tawaran
tawaran online seperti ini jangan ditanggapi. Itu bagaimana cara menyampaikannya supaya mereka tidak terjebak? Terus terang yang terjebak ke pinjaman online bukan orang yang berpunya ya. Orang-orang yang justru memang sedang betul-betul kepepet, kejepit secara ekonomi mereka kurang gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan, keinginan saya OJK gimana sampai ke masyarakat terbawah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asih. Berikutnya tadi Bu Widya mau menyampaikan, silakan. Belum ada itu Pak kayaknya. Belum ada? Ya belum. Bu Widya tidak jadi? Ya. Atau yang lainnya silakan satu lagi. Mungkin saya jawab dulu Pak, kalau sekiranya. Oke. Saya Pak. Sebentar Pak, satu lagi Bu Hani ya, Bu Haniyati. Ya. Silakan Bu. Terima kasih. Sebentar, Pak Budi biar satu lagi ya, izin. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator, Pak Budi dan Pak Luki, sangat luar biasa sudah memberikan ilmu tentang pengelolaan keuangan dan syariah. Mungkin langsung saja yang ingin saya tanyakan, saya adalah salah satu nasabah syariah yang masih bergabung dengan Konven. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau tidak salah, saya sudah menanyakan ke teller bahwa dalam saat ini masih posisinya migrasi. Yang ingin saya tanyakan, kapan waktunya untuk yang syariah sebenarnya? Kemudian yang kedua, tentunya yang selama ini ada kan belum ada ATM yang khusus syariah. Gambarnya seperti apa ke depannya? Itu satu. Jadi intinya syariah BSI Syariah itu kan sudah di-launching oleh Pak Presiden. Jadi fixnya kapan untuk benar-benar menjadi secara mandiri syariah seutuhnya, BSI seutuhnya maksud saya. Terus yang kedua, kalau boleh dijelaskan apa perbedaan pengelolaan BSI yang tadi telah Bapak sampaikan dengan syariah yang ada di luar bank pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hani dari Dinas Sosial ya, Bu Hani. Baik Pak Budi, Pak Luki itu yang sudah disampaikan oleh para penanya. Saya tidak akan mengulangi pertanyaan lagi. Monggo secara ini langsung ditanggapi dari Pak Budi dulu OJK. Mangga Pak Budi, selanjutnya Pak Luki. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Iing. Dan terima kasih juga Pak Rahman dan Ibu Asih, mungkin itu kita gabung. Yang pertama bahwa karena kita itu tidak tahu Pak sebenarnya yang mengirim ini pinjaman online-nya apa namanya, di mana lokasinya, di mana kantornya, itu kita tidak pernah tahu Pak. Kalaupun kita tahu bisa kita laporkan ke kami ataupun ke Jakarta tadi. Nanti akan kita proses, kalau memang dia tidak kalau dia memang ilegal, pasti akan kita tutup, Pak. Seperti yang kita lakukan sudah 3.000-an yang pinjaman online. Masalahnya bahwa kan kita saling berteman nih Pak. Saya dengan Pak Iing, taruhlah dengan siapapun, itu kan mesti ada di nomor HP-nya ada. Makanya itu kadang kita tidak merasa pinjam, tapi dibuat repot oleh orang lain itu. Terus yang pinjam siapa juga kita tidak pernah tahu juga kadang Pak. Saya diteror di berapa kali itu akhirnya saya blok. Itu juga ini yang pinjam siapa, nama pinjolnya apa juga tidak tahu. Yang bisa kita lakukan kalau memang itu terjadi kepada Bapak, bisa kita laporkan, bisa Bapak Ibu laporkan kepada kami. Tadi ada beberapa alamat beberapa media yang bisa untuk sarana untuk melaporkan pinjaman online tadi, sepanjang namanya kita tahu Pak. Masalahnya itu tidak pernah tahu kita namanya apa, alamatnya di mana, terus yang pinjam ini siapa, itu tidak pernah tahu. Itu yang Pak Rahman dan Bu Asih yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk literasi kepada masyarakat yang pedesaan ataupun yang belum melek teknologi ataupun lainnya. Kemarin pada saat sebelum pandemi itu selalu kita lakukan Pak, baik kita datang langsung ke beberapa desa ataupun yang lainnya, maupun kita melibatkan juga untuk lembaga keuangan.
misalnya BPR atau bank umum untuk membantu sama-sama untuk literasi kepada masyarakat. Cuman masalahnya sekarang ini kita dibatasi tadi Pak, belum bisa untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, kemudian datang langsung kepada masyarakat, itu belum bisa kita lakukan. Tapi kita dengan bantuan lembaga keuangan yang ada seperti BPR, itu yang selalu kita harapkan sebenarnya BPR. Makanya selalu saya itu mendorong bahwa kalau bisa BPR itu yang miliknya Pemda terutama Pak, baik kota maupun kabupaten, itu untuk lebih ada di masyarakat, khususnya di desa-desa. Kalau kota kan itu juga kita dorong Pak Iing, sekarang ini kan kota hanya ada 1 kantor Pak. Kalau kabupaten itu dari 40 kecamatan baru separuhnya yang ada untuk BPR. Sebenarnya kita harapkan BPR itu ada di setiap kecamatan, itu kita harapkan tadi salah satunya memberikan edukasi, literasi maupun inklusi, bahwa masyarakat itu bisa mengakses lembaga keuangan yang resmi dan yang legal. Itu sedang kita dorong Pak, mudah-mudahan nanti ya bisa terwujud bahwa di setiap kecamatan seperti BRI itu ada di setiap kecamatan. Mudah-mudahan BPR juga akhirnya nanti khusus yang pinggiran Pak ya. Kalau kota mungkin karena gampang diakses mungkin ya beberapa kecamatan yang perlu ada. Tapi kalau yang di pinggiran memang jaraknya jauh-jauh, itu yang kita harapkan bahwa lembaga resmi dalam hal ini baik bank umum maupun BPR itu bisa melayani masyarakat. Mungkin itu Ibu Asih yang, tapi kami sebelum pandemi ini sudah rutin Bu, bahkan kami sampai ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi bersama tentunya dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan, baik BRI, kadang BPD, BCB kita ajak juga, ataupun lembaga keuangan lainnya. Itu mungkin yang jawaban kami. Terus yang Ibu Haniati mungkin Pak Fajar, Pak Luki yang menjawab. Pak Luki. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Haniati atas pertanyaannya. Sebelumnya saya boleh tanya, Bu Haniati nasabah di Bank Syariah apa ya Bu? BNI Syariah. Oke, ya. baik. Ya, baik. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang menjadi nasabah baik BSM, BRI Syariah maupun BNI Syariah ya. Jadi boleh kami sampaikan memang secara legal badan perbankannya itu memang sudah secara resmi itu menjadi Bank Syariah Indonesia Bu Haniati pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Namun karena kita punya ada 1.300 outlet ya tersebar di seluruh Indonesia, memang secara sistem dan operasional itu kita lakukan konversi menjadi satu sistem itu dalam waktu yang bertahap Bu. Jadi nanti akan ada waktunya kita lakukan konversi per wilayah. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah lakukan konversi di outlet-outlet kami, ya termasuk nasabah-nasabah yang ada di dalamnya, rekening-rekening yang ada di outlet-outlet tersebut itu ada di wilayah Makassar, Manado, Palu, dan juga di Jawa Tengah. Nah, insya Allah nanti di wilayah Cirebon juga akan ada agenda waktunya, saya juga agak lupa ya kapan, apakah bulan Juli, Pak. Juli ya? Oh, oke, Bapak yang lebih hafal nih, bulan Juli. Jadi bulan Juli ya, makasih. Nah, di bulan Juli nanti Bu Haniati kita akan lakukan konversi seluruh nasabah-nasabah yang ada di baik di legacy BRIS di wilayah tersebut. Nanti sekitar 2 minggu atau 1 bulan dari sebelum kita lakukan konversi tersebut, Ibu selaku nasabah akan mendapatkan notifikasi dari bank. Jadi dari melalui misalnya dari e-channel yang Bapak Ibu miliki, dari internet banking, mobile banking akan mendapatkan semacam panduan bahwa Bapak Ibu akan dipandu untuk melakukan migrasi dana-dana Bapak Ibu menjadi rekening yang baru, yaitu rekening Bank Syariah Indonesia. Jadi ditunggu aja Bu Haniati, insya Allah sudah ada jadwalnya. Terus kemudian pertanyaan kedua, apa bedanya ya yang dilakukan BSI dengan bank syariah lainnya? Jadi Bu Haniati, perbankan syariah itu ada 2 regulasi yang kita rujuk. Pertama adalah regulasi umum perbankan ya, yang dikawal oleh OJK, BI dan lain sebagainya. Itu rasanya mau perbankan manapun akan sama.
kita merujuk kepada panduan yang sama. Nah, kemudian kita juga ada regulasi terkait syariah. Nah, terkait syariah ini kita juga sama sebenarnya merujuk kepada fatwa-fatwa, kepada Al-Quran dan hadis, namun kita punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah masing-masing. Dan Dewan Pengawas Syariah itu mungkin punya beberapa pendekatan yang beda-beda dalam melakukan assessment terhadap suatu produk atau layanan yang dimiliki oleh perbankan tersebut. Ya, mungkin di Bank Syariah Indonesia kita punya misalnya pembelian kendaraan dengan akad jual beli atau murabahah. Nah, tapi mungkin di bank syariah lain mungkin menggunakan akad yang berbeda. Nah, itu yang tergantung dari masing-masing pendekatan yang digunakan oleh masing-masing perbankan. Tapi kira-kira seperti itu Bu Haniati, mudah-mudahan menjawab ya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ing. Baik, terima kasih Pak Luki, Pak Budi atas penjelasannya. Berikutnya saya buka termin kedua. Silakan raise hand atau langsung di unmute aja audionya. Sampaikan siapa dari mana. Silakan sesi berikutnya. Tolong Mas Fajar itunya ditampilkan. Pak Bahtiar. Ya Pak. Mau bertanya Pak. Silakan. Enggak Pak, yang lain dulu aja Pak. Mangga, yang lainnya ada? Kalau tidak, mungkin saya sedikit ini aja bercerita mungkin Pak Iing. Mangga Tadi, Pak Budi. Kenapa saya mengungkapkan bahwa saya itu pernah menjadi pegawai negeri. Saya merasakanlah Pak bagaimana menjadi pegawai negeri itu. Bahkan mungkin ya sama juga lah sekarang saya menjadi pegawai OJK ataupun sebelumnya saya BI Pak. Yang istilahnya gaji berapapun habis sebenarnya Pak. Bahkan selalu kurang itu udah pasti dialami. Terus apa yang saya lakukan Pak? Saya anak 6 Pak Iing. Dan pada saat 6 itu kan saya juga saya sebelum masuk BI itu sudah 4 anak saya sudah waktu itu. Terus kemudian saya masuk BI itu tambah 2, jadi 6. Itu kan ya mungkin Bapak Ibu melihatlah bahwa mungkin penghasilan BI seperti itu. Bahwa tidak langsung menerima gaji besar juga Pak Iing. Tapi apa yang saya selalu lakukan yaitu menyisihkan tadi benar yang penjelasannya Pak dari BSI bahwa berapapun gaji yang ada di kita itu kita sisihkan sedikit-sedikit. Itu yang selalu kita tabung Pak. Kenapa saya selalu mencontoh satu orang Chinese Pak, terus terang mohon maaf nih Pak. Chinese itu walaupun mungkin rumahnya ya sederhana sekali Pak, tapi pasti uangnya banyak, emasnya banyak. Orang Batak, mohon maaf juga, itu sama, selalu menyimpan emas mereka itu. Dan itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh BSI, sekarang begitu gampangnya tidak perlu ke toko emas atau ke lainnya. Dan itu saya terapkan dan saya mencontoh orang-orang yang tadi Pak, Chinese, kemudian Batak. Itu selalu mereka itu sedikit beli mungkin 1 gram, sehingga pada saat dibutuhkan untuk menyekolahkan anak, terutama sekarang problem orang tua itu, anak saya 4 kuliah Pak, belum ada yang lulus, karena jarak anak saya itu 1. Jadi setiap tahun itu saya harus menyiapkan uang untuk anak saya kuliah. Sedangkan tidak setiap tahun juga kita mendapatkan uang lebih kan Pak. Nah itu apa yang saya selalu lakukan ya, sudah yang pernah saya tabung, pernah saya simpan dulu ya, selalu kita jual. Dan memang kalau kita memang tidak ada ya bolehlah pinjam, tidak mungkin kita tidak pinjam juga. Saya mobil juga pinjam, rumah juga pinjam untuk belinya. Tapi ya tadi yang penting asal memang sesuai kebutuhan. Saya cerita sedikit dulu waktu saya jadi ASN di Jakarta pun, saya sampai tidur di kantor Pak Iing. Dulu waktu itu wali kotanya Pak Cirebon itu Pak Humaydi, saya masih ingat. Ya, tahun 93, karena beliau pendidikan di SESPA, dulu saya di Lembaga Administrasi Negara, Pak. Beliau SESPA-nya itu untuk eselon 2, itu tahun 93, saya sampai apa sampai sekarang. Ya itu tadi Pak, saya pegawai negeri, pada saat keluar, itu saya masih punya tabungan, dan saya ingat, ini bukan menyombongkan untuk apapun, 6 juta saya masih punya tabungan waktu itu, dan itu seharga rumah sederhana pada saat itu. RS itu pada saat itu 6 juta, itu saya bisa. Ya apa yang saya lakukan, ya memang saya berhemat sekali, berhemat dan memang
menabung, walaupun memang kalau kata orang kan beda zaman dulu zaman sekarang, tapi ya tinggal kemauan kita saja. Bahwa apa yang kita lakukan itu kita selalu harus berpikir ke depan, karena saya yakin Bapak Ibu semua kan mempunyai anak, putra-putri ataupun keluarga yang pada saatnya nanti akan sangat dibutuhkan tabungan kita itu. Dan itu yang kadang, mohon maaf sekali lagi, bahwa kebiasaan menabung itu masih sangat jarang dengan alasan bahwa buru-buru buat nabung, buat belanja aja sudah habis lah. Ini nih yang kadang memang tadi, makanya dari penjelasan Pak Luki tadi, sisihkanlah dulu, berapapun jumlahnya kan, itu tidak masalah. Kemudian yang penting selalu kita lakukan secara rutin. Itu mungkin nambahkan sedikit Pak Iing pengalaman. Kalau saya lebih enak cerita itu pengalaman pribadi, karena itu sudah dialami dan saya bisa menjelaskan bukan hanya teori. Kalau teori kan nanti itu kan teori. Kalau pengalaman pribadi kan ya udah bisa sampai sekarang saya sebesar ini, setua ini. Gitu. Mungkin itu Pak Iing. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini pengalamannya luar biasa. Kita juga bisa sharing pengalaman ya. Berikutnya, barangkali masih ada penanya. Ada yang resen tuh Pak, dari Bu siapa tuh, Bapeda Kota Cirebon. Resen. Mbak Andra ya. Mbak Andra, silakan dari Bapeda. Silakan. Ya, makasih Pak Iing atas kesempatannya. Ini saya Diandra dari Bapeda Kota Cirebon. Penasaran sih, ada yang gimana ya, sekarang kan banyak marketplace reksadana yang banyak iklannya gitu, seliweran di sosial media, di TV, segala macamnya. Nah, itu kan mereka mengklaim kalau misalnya sudah berizin OJK. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini mungkin pertanyaan untuk Pak Budi, kira-kira sebagai yang muda-muda nih memilih reksadana yang tepat itu seperti apa, dan ketika nanti ada permasalahan karena itunya di marketplace-nya itu mengklaim sudah berizin OJK, ketika nanti ada permasalahan, seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan OJK seperti itu? Itu aja mungkin pertanyaannya Pak, terima kasih. Makasih Mbak Andra. Ini ABG kita nih harus planning secara baik. Kalau saya sudah kadaluarsa belum bisa. Ada yang raisen siapa? Oh, Mbak Yati, silakan ya, Mbak Yati. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ini titipan pertanyaan dari teman Pak. Kalau misalnya udah terjerat pinjol dan terjerat lagi, itu gimana ya Pak ya cara mengatasinya? Mungkin itu aja. Kasih. Tapi bukan terjerat cinta kan Mbak Yati? Iya Pak Budi. Sama, itu ya. Nomor berapa Pak? Pak Luki, Pak Budi tadi terjerat pinjol ilegal ya tentunya ya, bukan ya, terjerat cinta ilegal bukan ya. Baik, satu lagi masih ada, langsung resen atau unmute? Cukup dua dulu atau masih ada? Oke, dua dulu ya. Nanti sambil dilanjut karena masih ada waktu 20 menit lagi. Maka Pak Budi, Pak Luki, tolong sampaikan apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman semua. Ya, saya jawab dulu ya Pak Luki, nanti Bapak tambahkan yang berkaitan ya, reksadana. Ya, kalau kuncinya pertama kenali produk tersebut dan risikonya tentunya. Jadi untuk yang muda-muda tetap produk investasi apapun kan selalu ada risikonya. Inilah yang kadang sering terjadi bahwa kok tidak seindah promosinya gitu. Seperti reksadana yang sering terjadi bahwa nilai aktiva bersihnya atau nilai reksadananya itu turun, bisa berkurang atau pokoknya balik saja tidak. Itu yang sering terjadi. Walaupun sekarang ada reksadana pendapatan tetap. Jadi kuncinya pertama adalah kenali dulu produk tersebut dan risikonya. Kalau saya sendiri nih, mohon maaf Pak Luki, walaupun saya kerja di OJK pun bagi saya, kalaupun nanti itu mau reksadana, nanti saja. Itu yang mungkin pilihan yang kesekian kali bagi saya. Dan saya pun juga tidak punya produk tersebut. Lebih bagus kalau menurut saya yang tradisional saja dulu, tabungan ataupun emas tadi,
bisa. Walaupun emas juga naik turun, tapi nilainya sangat jauh Mbak Andra. Dulu saya nikah tahun 97 itu harga emas sekitar 18.000, saya masih ingat itu. 18.000, sekarang harga emas sudah 900-an. Ya. Itu bisa dibayangkan naiknya berapa kali lipat. Kalau ditanya apakah ada risikonya, ada. Bahwa naik turun emas ada, tapi secara jangka panjang tidak mungkin emas itu akan turun terus, tidak. Kenapa? Karena produk itu kan limited, kan terbatas. Bahwa kita pun sama-sama tahu di Indonesia pun yang menghasilkan emas kan hanya daerah-daerah tertentu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang Mbak Yati yang terjerat, pertama bahwa utang itu harus dibayar, itu prinsip itu dulu Mbak Yati, bahwa bagaimanapun kondisinya utang harus dibayar. Memang seperti yang tadi terjadi, itu yang datang ke OJK di Jakarta itu ada yang tadi Mbak Yati, bahwa dia sampai menutup pinjaman online yang lama dengan yang baru itu sampai seminggu itu 40. Jadi ditutup A, ditutup B, ditutup C. Lah, itu mending jangan dilakukan sama sekali. Kalau memang kita sudah tidak mampu ya sudah, tapi jangan kemudian pinjam lagi dari pinjaman online yang lainnya. Makin terjerat dan makin tidak bisa keluar itu nanti. Memang untuk sementara bisa selesai, tapi pasti karena mereka itu seperti apa ya, saling bekerja sama. Jadi nanti kalau butuh ditawarilah yang si A nanti ditutup, tawarilah si B, terus muter gitu aja. Dan itu selalu bunganya nanti lebih besar. Terakhirnya malah jauh lebih besar dibanding pinjaman awal yang harusnya dibayar. Jadi yang pertama memang ya, namanya kewajiban apapun kan harus diselesaikan, bahkan mungkin sampai ke kuburan pun nanti kita juga harus menyelesaikan ahli warisnya. Yang kedua memang jangan menutup dari pinjaman baru lagi. Ya sedapat mungkin kita cicil, ataupun masalahnya ini yang kadang dicicil berapapun, itu juga yang datang ke Jakarta, sampai berapapun sudah membayar, sudah berapa puluh juta, tidak pernah lunas-lunas. Nah ini yang mungkin yang terakhir ya saya tidak menyarankan ya, mungkin HP-nya dibuang kalau memang sudah tidak bisa sama sekali atau nomornya. Tapi ya tetap kewajiban harus dibayar. Cuma kalau memang sudah terjerat sekali ya jangan ditutupi lah ya. Ya istilahnya kita ngomong apa adanya bahwa saya sudah tidak sanggup. Mungkin itu Mbak Yati. Mungkin Pak Luki yang ditambahkan yang reksadana Pak Luki. Baik Pak Budi, terima kasih. Jadi mungkin menambahkan sedikit ya, tadi sudah banyak dari Pak Budi. Jadi yang pertama ya, ini saya mungkin agak karena kita kan banyak kalangan ya, ada yang muda, ada yang tua, mungkin punya kemampuan ataupun profil risiko yang beda-beda yang mereka bisa akses ya. Jadi saya coba secara umum. Jadi ketika kita mau berinvestasi, yang harus kita lakukan sebelum menentukan produknya itu adalah kita harus tahu dulu tujuan keuangan kita untuk apa. Begitu kita tahu tujuan keuangan kita untuk apa, tentu kita sudah tahu nih, oh kalau kita misalnya kita ingin berinvestasi untuk misalnya biaya pendidikan S2. Nah, kita sudah tahu tuh berapa perkiraan biayanya, berapa jangka waktu yang perlu kita siapkan untuk mendapatkan atau mencapai tujuan keuangan tersebut. Baru setelah itu kita tentukan produknya apa. Karena produk banyak macamnya. Tadi mungkin kalau yang sifat profil, kalau kita sebagai orang akseptasi risiko kita adalah rendah gitu ya, atau moderat aja lah ya, mungkin tadi logam mulia, deposito, tabungan berencana, itu bisa menjadi pilihan. Tapi memang konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah potensi return-nya dia tentu akan terbatas ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin yang lebih agresif lagi, tentu akan ada juga pilihan-pilihan yang lain, tapi tentu harus dalam rambu-rambu yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita terjerat ya tadi tawaran-tawaran menarik, tapi ternyata nggak jelas siapa yang mengelolanya dan memang tidak wajar gitu investasinya gitu ya. Nah kemudian terkait dengan reksadana itu juga kalau bagi saya pribadi, saya juga mengambil reksadana. Nah, saya mengambil itu tentu di lembaga yang insya Allah profesional dan bonafide. Salah satunya misalnya melalui BSI, Bank Syariah Indonesia. Kita kan banyak aplikasi nih ya, Mbak Diandra ya, aplikasi macam-macam lah. Kita nggak tahu seperti apa pengelolaannya, tapi kalau misalnya melalui lembaga keuangan yang bonafide, yang sudah diawasi OJK, insya Allah tentu akan lebih amanah dan lebih mudah kita bisa mengontrolnya ataupun mendapatkan transparansi atas kinerja dari instansi tersebut ya. Nah, mungkin itu sebagai salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Kemudian pertanyaan kedua tadi ya dari Bu Yati,
Jadi kalau sudah terjerat gimana nih? Aduh nih kartu kredit numpuk, pinjaman rentenir banyak gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita insaf dulu nih. Kita sadari bahwa ini adalah suatu perbuatan yang salah, harus kita selesaikan. Itu satu. Nah, kita ingin punya solusi ke arah sana. Itu satu ya. Nah, kemudian kedua, kita harus mensehatkan kondisi keuangan kita. Ya, caranya seperti apa tentu nggak akan mudah, tapi harus kita lakukan. Kita harus nutup pinjaman-pinjaman tersebut secara bertahap dan secara kontinu. Caranya bagaimana ya? Kalau tadi Pak Budi sampaikan, jangan kita ambil pinjaman yang lain yang nggak jelas, itu betul. Tapi mungkin kita punya alternatif lain, misalnya kita punya pinjaman online yang nggak habis-habis karena bunganya gede. Mungkin barangkali ada saudara kita, ada keluarga kita yang bisa mengambil alih, istilahnya meminjamkan. Ya, kalau udah pinjaman saudara kan mungkin dari nggak ada bunga dan mungkin jangka waktu juga agak lebih relaksasi gitu ya. Nah, itu mungkin sebagai alternatif ya. Tapi tentu harus kita bayar karena itu merupakan kewajiban kita. Atau misalnya kita punya barang yang kita masih bisa jual, ya, untuk menutup dari pinjaman-pinjaman tersebut ya. Intinya pinjaman tersebut harus kita tutup baik segera ataupun secara bertahap, tapi harus kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, tentu kita harus mengatur cash flow keuangan kita dengan lebih sehat lagi. Nah, caranya ada dua. Yang pertama, kita memperbesar pendapatan atau kita mengurangi pengeluaran. Memperbesar pendapatan bagaimana? Oh, kalau kita misalnya pegawai, gaji kan diatur perusahaan, ya benar, tapi mungkin kita bisa punya usaha lain, jual kue online dan lain sebagainya sebagai pemasukan tambahan. Atau yang kedua, kita lebih berhemat dari sisi pengeluaran. Mungkin yang tadinya biaya rekreasi setiap bulannya 3 juta, kayaknya sekarang lagi pandemik 1 juta cukup, 2 jutanya buat menabung atau buat menutup cicilan online tadi. Yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, jangan sampai terjerat kebiasaan untuk meminjam-minjam online lagi. Jadi kalau kita ingin punya sesuatu, kita lakukan langkah yang lebih sehat dengan menabung seperti yang Pak Budi sampaikan, dengan mensisihkan di awal dari gaji seperti yang Pak Budi sampaikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Ya, tapi kadang-kadang kalau udah banyak cicilan gitu kan udah nggak bisa nabung. Betul. Jadi makanya menabung itu kita lakukan setelah kondisi keuangan kita sudah jauh lebih sehat, Bu. Jadi yang kita harus lakukan adalah tadi mengurangi pinjaman-pinjaman tadi dulu. Nah, setelah itu kita mau menabung 50.000, 10.000 pun ya, tapi paling enggak kebiasaan itu Bu Yati yang harus kita bangun. Kebiasaan itu harus kita tularkan kepada anak-anak kita, ya. Jadi kalau anak-anak ibu misalnya pengen beli sesuatu, mungkin nggak harus kita langsung belikan gitu, tapi silakan anak-anak kita nabung ya, setiap minggu kita nabung 5.000 gitu. Nanti setelah itu mau dibeli mainan, ya kita tambahin nggak apa-apa, tapi ada kebiasaan menabung yang sudah kita bangun dari sejak kecil, Ibu Yati. Terima kasih, Pak. Luki, ada beberapa kata kunci nih. Pertama, jangan terjerat janji-janji manis. Masya Allah, iya. Termasuk saya juga kadang kalau ada yang rayu-rayu langsung kelepek-kelepek aja nih. Jadi ini baik ABG maupun mantan ABG, jangan terjerat janji-janji manis terutama dari pinjaman online ilegal. Yang kedua, jangan gali lubang tutup lubang untuk memecahkan masalah itu ya. Tadi Pak Budi sangat ini sekali. Yang berikutnya, salah satu investasi yang cukup ini adalah emas. Walaupun di Cirebon banyak emas. Ada Mas Iing, ada Mas Luki, gitu, ada Mas Budi, ada Mas Bahtiar, dan lain sebagainya. Yang berikutnya insaf. Ini kata kunci insaf. Memang Pak Luki sangat susah, tapi memang harus kita lakukan ya. Karena kita agak sulit memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Tapi semuanya teman-teman ini yang harus kita lakukan dengan niat yang baik, ikhtiar yang luar biasa. Baik, berikutnya masih ada waktu 15 menit lagi. Saya buka sesi yang terakhir. Manfaatkan kesempatan ini, silakan raise hand atau langsung unmute. Halo? Pak Amir ya. Siapa? Ya. Pak Amir, mangga silakan Pak Amir. Berikutnya siapa lagi? Ada 2 lagi, mangga. Dari Jamblang, saya lihat dari Jamblang ada yang bertanya juga. Sama Pak Irianto. 3 penanya ya. Jadi dari Jamblang silakan, terus Pak Irianto, dan mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, mungkin nanti hanya 3 penanya ini yang bisa disampaikan. Kami persilakan Pak Amir untuk menyampaikan singkat, padat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah masalah tunggakan pinjaman itu yang bisa nge-blacklist ke bank itu dari pihak mana? Apakah misalnya tadi investasi bodong itu bisa nge-link ke bank untuk nge-blacklist seseorang atas tunggakannya? Dan apakah tunggakan itu akan tetap berbunga
menurut hukum atau tetap seperti itu? Karena selama ini otomatis mereka kan valid, tapi mereka akan dikenakan bunga. Apakah seperti itu? Satu. Dan kedua adalah di Cirebon ini sedang berkembang ada investasi yang menginvestasikan senilai 1.200.000 misalnya. Harus mengerjakan sesuatu produk dengan imbalan 400.000 per kotak. Kalau kotaknya ya, itu, gimana? Produk iklan ya? Ya, pokoknya ada suatu produk ya, nggak saya sebutin karena saya baru konsul. Ini nilainya itu kita harus invest 1.200.000 misalnya. Nanti seseorang itu akan suruh mengerjakan sesuatu produk dengan imbalan satu kotak itu diuntungkan seharga Rp400.000. Padahal kalau saya nilai itu produk kalau dijual hanya senilai 200.000. Tapi si penjamin produksi ini dibeli. Iya. Dibeli dengan harga 400. Kayaknya nggak masuk akal. Ini kata tadi yang disampaikan, kalau investasi yang nggak masuk akal itu jadi aneh gitu. Karena suatu produk ini nilainya 200 tapi mereka bisa mengembalikan dengan dibeli 400.000. Dan si konsumen ini harus mendepositokan 1.200.000. Itu yang ada di Cirebon. Jadi ada 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua. Pak Irianto silakan Pak. Di unmute ya. Saya Pak Ing. Iya, Pak Irianto dulu Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Pak Wasju sebentar ya. Ya. Pak Wasju. Siap. Pak Wasju sebentar, Pak Irianto dulu ya. Izin Pak Irianto, mangga silakan dilanjut. Oke, terima kasih. Izin bertanya pada OJK, Pak. Ya. Kalau dimungkinkan OJK itu mungkin lebih tindakannya itu preventif atau bahasanya apa, pencegahan dahulu. Jangan sampai ada kemudian warga masyarakat yang sudah mengikuti investasi tanda petik bodong, dirugikan, akhirnya dalam berita-berita kan kemudian susah pengembaliannya. Mereka yang melakukan investasi tersebut dengan enaknya kemudian hanya ya sudah saya menanggung resiko hukum, tapi yang mereka tuntut para nasabah itu kan lebih kepada uang mereka tidak bisa kembali. Contoh kasus mungkin CSI kita itu sudah banyak rekan-rekan sejawat kita yang mungkin tidak sadar banyak yang kemudian dananya tersangkut di sana dan belum kembali. Kemudian pada Bapak Luki mungkin kenapa Pak pangsa pasar kita kan sebenarnya besar untuk bank syariah, tapi kemudian masyarakat masih lebih suka dengan bank umum konvensional lainnya, sehingga apakah karena memang keunggulan kompetitif dari bank syariah itu masih belum bisa dirasakan masyarakat, sehingga masyarakat itu masih lebih percaya dan kemudian lebih tertarik pada bank umum lainnya saja, bukan bank syariah yang sebenarnya pangsa pasarnya besar di negara ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Irianto. Berikutnya Pak Wasju, silakan penanya terakhir ya. Di unmute, Pak, izin. Pak Wasju, silakan audionya di unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, tadi sudah banyak ditanyakan sebelumnya mengenai investasi bodong, pinjaman yang online, sehingga banyak masyarakat kita yang sudah istilahnya menjadi suatu korban gitu istilahnya. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, kita sebagai masyarakat awam, maksudnya itu ada istilah reksadana ya, reksadana. Nah, apakah mungkin dari istilah reksadana ini untuk diperkenalkan kepada masyarakat agar lebih mengetahui lebih banyak, tahu dan bagaimana praktisnya supaya nanti tidak ada adanya suatu korban-korban yang menyusul seperti itu. Nah,
Sehingga nanti begitu kalau kita mau melakukan hal tersebut akan lebih jelas dan lebih paham mengenai reksadana tersebut. Sehingga melakukannya tidak setengah-setengah, hanya kalau memang kita punya modal bisa ditanamkan di reksadana tersebut. Nah, untuk itu bagaimana cara untuk menyadarkannya kepada masyarakat mengenai tadi yang sudah banyak diketahui dan korban-korban mengenai investasi bodong, kemudian pinjaman online dan sebagainya. Terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Wasju. Bapak-bapak sekalian, itu 3 penanya terakhir ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Mangga Pak Budi, Pak Luki, tolong sampaikan apa yang tadi penanya sampaikan dan ingin penjelasan. Sepenuhnya saya serahkan ke Pak Budi Ya, sama Pak Luki. terima kasih Pak. Tadi pertanyaan pertama Pak Amir Sani yang berkaitan dengan blacklist. Jadi kalau kita itu pinjam ke sesuatu lembaga keuangan yang resmi Pak, misalnya BPR, Bank Umum, BPD, ataupun leasing, itu akan tercatat Pak. Dulu namanya adalah BI Checking, kalau SID kalau dulu. Tapi semenjak beberapa tugas itu pindah ke OJK, namanya menjadi slip. Itu akan tercatat dan itu akan dilaporkan. Momennya saya pinjam uang untuk beli motor, itu pasti akan tercatat momennya di Adira, di ADF. Dan kalau memang tadi Bapak bilang blacklist atau kita gampangnya menyebutnya macet lah istilahnya, itu akan tercatat terus Pak, sepanjang memang belum kita selesaikan pinjaman tersebut. Terus bagaimana untuk menyelesaikannya? Ya memang namanya kewajiban kan harus dibayar, tapi itu kan bisa dinegosiasikan untuk penyelesaiannya berapa. Terus gimana hilangnya? Nanti kan setelah diselesaikan kewajiban tersebut, maka bank atau lembaga keuangan tersebut akan melaporkan bahwa sudah tidak ada kewajiban lagi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang investasi tadi Pak, berkaitan dengan investasi, itu seperti yang Bapak jelaskan memang banyak sekali Pak yang terjadian yang sekarang itu yang memang kalau dilihat menguntungkan Pak, dan memang benar terjadi dalam arti barang yang harusnya 200 dibeli 400, kan sesuatu yang menarik sekali kan Pak. Tapi tadi Pak, prinsip investasi tadi memang itu legal dan logis atau tidak. Legal pertama bahwa dia ada izin-izinnya atau tidak. Kedua, logis tidak. Dengan uang 1.200.000 kita bisa dapat uang 400, itu berarti kan hampir 30% kan Pak. Saya kira usaha apapun saat ini, apalagi di saat pandemi sekarang, tidak ada yang bisa menghasilkan sampai 30%. Saya tidak tahu itu apakah per minggu, per hari, ataukah per bulan. Anggaplah per bulan. Tidak mungkin bahwa kemudian bisa menghasilkan sebesar itu. Tapi kan Bapak pasti bertanya, lah itu buktinya bisa dibayar. Iya pada saat yang awal-awal. Itulah yang namanya ini Pak money game, atau prinsip piramida yang di awal pasti akan diuntungkan Pak, tapi nanti yang di terakhir-terakhir tidak dibayar. Itu kan yang CSI maupun first travel, momennya umroh, yang pertama-tama bisa berangkat, tapi yang terakhir-terakhir tidak bisa berangkat. Jadi tadi Pak, 2 prinsip tadi, legal dan logis, itu yang harus selalu kita pegang. Terus kemudian Bapak Irianto, preventif, masalahnya gini Pak, lembaga-lembaga ataupun perorangan atau badan hukum ataupun lainnya itu izinnya di awalnya bukan dari kami Pak. Contoh CSI itu kan bukan dari kami awalnya. Jadi kami tidak bisa masuk pada saat sebelum ada pengaduan atau ada masalah. Terus kemudian kita masuk pun posisi kita itu sebagai apa? Bahwa kita itu bersama dengan 13 institusi lainnya itu menjadi bagian dari Satgas Waspada Investasi, yang kebetulan bahwa kami OJK itu yang sekarang saat ini menjadi koordinator. Sehingga seolah-olah kan OJK semua yang nutup A, B, C, padahal sebenarnya bukan OJK secara pribadi, tapi itu lebih kepada bahwa kami itu dalam satu wadah tadi Satgas Waspada Investasi, di dalamnya ada kejaksaan, kepolisian, terus Bank Indonesia, Kementerian Koperasi, perdagangan, banyak yang terlibat di kami, tapi saat ini koordinatornya adalah kami. Sepanjang ada pengaduan kepada Satgas Waspada Investasi, maka kita bisa bergerak. Kalau dibilang terlambat, iya karena memang awalnya izin-izin tersebut bukan di bawah kami, Pak. Seperti koperasi, kan Bapak Ibu juga
lihat dan dengar, dan saya juga nggak tahu apakah ada yang masuk juga uangnya yang tidak bisa dibayar. Nah, koperasi kan bukan di bawah kami juga, Pak, di bawah Kementerian Koperasi. Atau kalau memang izinnya di daerah kan berarti di bawah Dinas Koperasi. Kami tidak mencampur, tapi nanti begitu bahwa ada pengaduan, kami berkoordinasi dengan instansi lain, tadi ada 13, itu bisa kami melakukan tindakan antara lain penutupan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin yang lainnya Pak Luki yang reksadana, Pak Luki. Baik, tadi mohon izin, tadi yang pertanyaan kedua Pak Irianto ya, tadi pertanyaan yang keduanya tadi saya agak lewat, nanti mohon bisa diulang, tapi yang terkait reksadana, saya sepakat ya, jadi memang tidak hanya reksadana sebenarnya Bapak Ibu ya, jadi memang kita perlu literasi keuangan yang lebih luas lagi kepada masyarakat terkait dengan tadi habit dalam mengelola keuangan. Itu sih sebenarnya prinsip yang lebih penting yang kita sampaikan. Kalau reksadana kan sebenarnya hanya part of dari solusi yang bisa digunakan ya. Bisa jadi itu adalah pilihan kita, bisa jadi kita pilihannya juga lain ya. Berbagai macam pilihan yang ada di masyarakat itu bisa kita gunakan. Tapi memang kalau dari sisi produk reksadana itu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah itu seperti investasi berjamaah. Kita ini mungkin keterbatasan kemampuan dalam mengelola portofolio manajemen investasi. Kita nggak paham nih saham itu seperti apa, penempatan investasi yang bagus tuh di produk-produk apa. Nah, makanya kita bekerja sama dengan manajer investasi. Mereka lah yang mengelola uang yang Bapak Ibu titipkan melalui reksadana. Dan reksadana itu banyak pilihannya. Ada reksadana pasar uang. Oh, berarti dana-dana Bapak Ibu yang dititipkan di situ, itu akan ditempatkan oleh manajer investasi ke produk-produk perbankan atau produk-produk pasar uang. Misalnya deposito, kalau syariah, atau surat berharga SBI, dan lain sebagainya. Atau misalnya reksadanya adalah reksadana campuran. Berarti ada penempatannya di pasar uang, ada penempatannya di obligasi misalnya. Atau reksadana saham, berarti Bapak Ibu yang nggak gitu paham saham mana yang bagus, kita serahkan kepada manajer investasi, dia akan menempatkan kepada portofolio saham yang memang mereka sudah punya kemampuan dalam mengakses terkait saham mana yang kira-kira baik untuk kita gunakan. Tapi lagi-lagi itu butuh edukasi dan butuh juga kemampuan kita dalam menentukan produknya apa, karena beda-beda ya Bapak Ibu, dari masing-masing produk memiliki konsekuensi yang beda-beda juga. Mungkin itu kira-kira tadi Pak Irianto, mohon izin kalau tadi ada yang kelewat pertanyaannya. Preventif tadi Pak, untuk OJK Pak, yang Pak Irianto tadi, kenapa kita selalu terlambat itu Pak? Oh gitu. Ya. Kali itu mungkin dari sisi regulator ya lebih banyak bisa menjawab, tapi bagi kami sih sebenarnya kepada nasabah itu kita ingin hadir ya, tidak hanya memang sebagai gimana Pak? Monggo Pak. Iya ya. Mungkin yang saya maksud adalah bank syariah di mata masyarakat kita itu. Kenapa masih kalah sama konven ya? Ya, belum menarik, padahal pangsa pasarnya kan besar sekali Pak Luki. Apakah memang karena keunggulan kompetitif di segala lininya itu belum seperti bank umum lainnya? Baik, saya sudah menangkap Pak Irianto. Jadi gini Pak, Bapak Ibu, jadi memang ya perbankan syariah itu baru hadir di Indonesia sekitar 30 tahun ya dengan berdirinya Bank Muamalat. Sementara kalau bank konvensional itu sudah ratusan tahun ya, BRI aja tuh udah 100 tahun lebih kan kalau nggak salah. Jadi memang kita secara usia memang masih relatif lebih muda atau munculnya belakangan. Terus kemudian yang kedua, memang kita masih perlu banyak agenda untuk literasi terkait keuangan syariah kepada masyarakat, dan ini kita lakukan bersama dengan teman-teman dari OJK ya, literasi keuangan, karena berdasarkan data OJK literasi keuangan syariah dan inklusi syariah itu masih rendah, kalau nggak salah sekitar 8-9 ya kalau nggak salah Pak Budi ya. Sementara kalau literasi keuangan dari perbankan umum itu sudah sekitar mungkin 30%-an lebih lah, udah banyak. Nah itu yang memang jadi PR kami untuk menyampaikan. Dulu memang awal-awal kita muncul karena kita adalah perbankan yang baru, kita mungkin masih banyak ketinggalan dari sisi teknologi, dari sisi keragaman produk dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita ini sudah banyak berkembang Bapak Ibu. Apa yang ada di perbankan konvensional itu biasanya sudah bisa kita layani. Orang mau mobile banking kita sudah punya. Orang mau buka rekening secara online kita sudah bisa punya. Bahkan ada beberapa produk-produk unik yang tidak dimiliki oleh perbankan konven, tapi dimiliki oleh perbankan syariah. Contohnya tadi tabungan emas, perbankan konven nggak punya. Cicil emas, perbankan konven nggak punya. Gadai emas, perbankan konven nggak punya. Nah ini yang kemudian menjadi PR kami dari perbankan syariah untuk bisa lebih mensuarakan kepada masyarakat gitu. Apa sih benefitnya? Selain kita juga senantiasa untuk menyentuh dari sisi
spiritualnya, karena dengan populasi kita 90% Muslim, layaknya harusnya pangsa pasar perbankan syariah itu nggak di angka berapa, mungkin 8% sekarang ya, tapi harusnya ya at least 90% ya. Mungkin kira-kira kayak gitu Pak Arianto. Jadi memang masih banyak PR, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan bersama dengan OJK juga untuk bisa lebih banyak mensiarkan tentang keuangan syariah. Menambahkan sedikit Pak. Silakan Pak. Ya, ke Pak Wasju. Jadi untuk kurikulum memang itu bukan kewenangan kami Pak Wasju untuk reksadana itu masuk di dalam kurikulum, tapi sekiranya memang dibutuhkan Pak, kami siap untuk memberikan sosialisasi kepada murid-murid. Kemarin kami juga mengadakan acara cerdas cermat keuangan Pak, itu seluruh wilayah 3 Cirebon, seluruh SMA itu kita juga bagian untuk tadi Pak lebih paham, lebih tahu berkaitan dengan lembaga keuangan yang ada. Itu mungkin yang bisa Pak, tapi kalau sekiranya dibutuhkan kami siap Pak untuk setiap saat hadir untuk memberikan sosialisasi, literasi ataupun lainnya. Mungkin itu sedikit tambahan Pak. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Luki atas penjelasannya teman-teman sekalian. Waktu juga yang harus saya lakukan penyekatan ya, tidak menyekat mudik tapi menyekat pertemuan pagi hari ini. Terima kasih khususnya ke Pak Budi, Kepala OJK Cirebon, ke Pak Luki dari BSI, dan teman-teman partisipan semua. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk memperbaiki kinerja kita, untuk memperbaiki pola hidup, pola perencanaan, terutama kaitan dengan keuangan. Teman-teman sekalian, sebelum saya tutup ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, edukasi terkait masalah keuangan dan lain sebagainya adalah menjadi kewajiban kita semua. Tentunya kami bagian dari perencana pembangunan juga menyediakan spot tadi yang saya sampaikan Pak Budi, Pak Luki, kalau ada perlu yang disampaikan ke masyarakat, kami punya spot namanya Ciamik, Cirebon Information Corner. Jadi nanti untuk literasi keuangan dan lain sebagainya kami siap untuk menampilkan di media yang kami miliki. Yang kedua, terkait dengan program-program yang ada, program ngopi ini kami lakukan 1 bulan 2 kali, insya Allah narasumber dari berbagai latar belakang, dan untuk next berikutnya narasumber kami Dr. Nina dari Universitas Padjadjaran Bandung, karena kami juga alhamdulillah Pak Budi ini kolaborasinya luar biasa sekali, kami dapat kerjasama juga dari IPB Bogor, dari UMM Malang, termasuk dari Lampung juga, dosen-dosen dan seluruh perguruan tinggi di Kota Cirebon siap mensupport program ngopi ini. Ngobrol online peningkatan kompetensi, dan kami semua mohon izin saya harus sampaikan juga semua narasumber tidak kami bayar karena memang kami tidak forum ini bukan komersialisasi, ini bagiannya transfer of knowledge, bukan aliran gratisan Pak Budi Pak ini, tapi bagian ikhtiar kita untuk mengedukasi semuanya. Baik, sebelum saya tutup Pak Budi, ada yang mau disampaikan? Ya, satu saja Pak, ini Pak, satu. Jadi gini Bapak Ibu semua, kami ini sering menerima pengaduan berkaitan dengan kredit pensiunan. Jadi Bapak Ibu, jadi berhati-hatilah pada saat kita mau memasuki pensiun. Terus terang banyak banget lembaga keuangan yang menawarkan. Bukannya tidak boleh, bukan. Tapi sekali lagi tolong dihitung benar. Karena kami sedih Pak Iing, pernah kami menerima surat pengaduan, itu pensiunnya dari 3 jutaan, dia hanya tinggal terima 300.000. Terus di saat itu juga dia membutuhkan biaya untuk anak sekolahnya. Kami kan tidak mungkin secara pribadi memberikan bantuan uang ataupun yang lain. Sedangkan dia ke beberapa bank sudah mentok lah istilahnya Pak, mau di top up tidak bisa. Jadi kalau bisa, saya kemarin ke salah satu BPR Pak, kebetulan itu saya juga salut sekali, ada ibu-ibu guru SD, itu depositonya hampir 1 miliar. Saya tanya kok bisa gitu. Ternyata dia setiap kali terima apapun ditabung di deposito itu hampir 1 miliar Pak, ibu-ibu guru SD pegawai negeri. Jadi mohon sekali, jadi kalau memang kita tidak sangat membutuhkan pada saat pensiun, itu jangan diambil pinjaman. Lebih baik kita memang apa adanya, terus nanti menikmati pensiun, ya sudah kita nikmati yang ada. Kalau memang membutuhkan sekali ya pinjaman tolong diatur benar, jangan sampai kemudian kita setelah pinjam gajinya tinggal 100.000, 200.000,
untuk zaman sekarang kan susah sekali untuk hidup, Pak. Padahal uangnya sudah habis untuk kemarin, sedangkan kebutuhan itu masih sangat besar. Mungkin itu saja, Pak, yang harapan dari kami. Jadi mudah-mudahan forum ini, Pak, kami terus dapat berpartisipasi. Tujuan kami ya tadi, Pak, untuk mensosialisasikan beberapa hal berkaitan dengan lembaga keuangan ataupun berkaitan dengan investasi ataupun pinjaman online ataupun lainnya lah, Pak, yang berkaitan dengan keuangan. Kami siap membantu, Pak, setiap saat. Terima kasih, Pak Iing. Baik, terima kasih Pak Budi. Izin sebelum saya tutup kita berfoto bersama. Mohon videonya untuk diaktifkan untuk dokumentasi kita semua. Mohon teman-teman yang belum mengaktifkan videonya diaktifasi dulu. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, next slide. Berikutnya tidak. 1, 2, 3. Berikutnya. Mohon diaktifkan videonya. Baik, 1, 2, 3. Masih ada, Mas? Satu lagi. Berikutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, dan sebelum saya tutup, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabil khusus Pak Budi, Pak Luki, dan teman-teman OJK juga BSI, terima kasih sekali atas kerjasama dan kolaborasinya. Mudah-mudahan silaturahmi kita, kolaborasi kita terus bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Iing, lebih banyak cerita Pak. Enggak Pak, justru saya enak Pak, suasananya informal. Itu yang lebih powerful Pak Budi, biasanya pengalaman itu kan udah proven Pak. Iya. Pak Luki, terima kasih sekali nih, luar biasa. Iya, sama-sama Pak Iing, Pak Budi, makasih Pak. Kolaborasi terus Pak ya, OJK Ya, dengan siap, BSI Pak. Jadi kami itu dengan BSI sudah 3 hari ini berturut-turut Pak. Oh iya. Oh betul-betul. Ada agenda ini ya, apa tema-temanya Pak ya? Ya, Pak Budi, dengan izin Dewan Pak, Masjid, kami teman-teman relawan TIK pernah beberapa kali dengan OJK juga menyelenggarakan event namanya Ngabuburit Pak, Ngabubur IT. Jadi edukasi, cuman kebetulan sekarang lagi pandemi, jadi paling lewat online dan lain sebagainya. Ya Pak, siap. Terus tadi yang berkaitan dengan Ciamik Pak ya, nanti segera kami tindak lanjuti Pak. Kami kebetulan butuh yang investasi bodong ataupun pinjaman ilegal ini ada rutin setiap bulan Pak. Mungkin bisa kita upload aja, karena itu kan memang resmi Pak, resmi dari OJK, dan itu bisa diakses siapapun gitu. Iya. Kami menyediakan link Pak. Nanti besok kami akan rapat dengan seluruh perguruan tinggi di Kota Cirebon dan Kabupaten untuk mengisi folder pojok perguruan tinggi Pak. Nanti perguruan tinggi itu menyampaikan beberapa hal yang menjadi unggulan perguruan tinggi dimaksud. Jadi kami menyediakan spot-spot untuk sama-sama berkolaborasi. Barangkali misalkan UGJ unggulannya apa nih? STTC unggulannya apa? UMC apa unggulannya? Sehingga siapapun berhak tertarik untuk kuliah di kampus yang bersangkutan selama mereka menjual. Begitupun Pak Luki, BSI tadi Pak Irianto bagus sekali ketika Pak Luki dengan jajaran manajemennya dan lain sebagainya bisa mempublish, mensosialisasikan secara menarik, tentunya siapapun akan sangat mudah beralih ke BSI dan lain sebagainya. Ini ikhtiar kita untuk saling menguatkan Pak. Mudah-mudahan Cirebon bisa lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Joko, Pak Ali, terima kasih sekali nih. Saya Ini kebetulan dari area kami juga hadir nih, ada Mas Harsaid nih, Mas Harsaid. Dari area BSI Cirebon. Pak Iing, Pak Budi, Bapak Ibu sekalian. Makasih. Mitra saya ini setiap hari ketemu. Udah bosan ya Pak? Iya nih sama Pak Budi nih Pak. Jangan bosan Pak ya. Jangan bosan-bosan Pak. Oh iya Pak Iing, tambah lagi Pak Iing. Nanti kalau memang itu kami akan ini Pak, ada namanya di kami itu sekolah pasar modal Pak.
Nah, itu bisa. Ya, itu pasar modal. Paling tidak bukan berarti harus langsung beli, bukan. Tapi paling tidak mengenal singkat bagaimana pasar modal itu. Karena kan sekarang banyak juga tawaran. Banyak Pak, karena sekarang dengan cukup HP aja sudah bisa bertransaksi saham Pak. Betul Pak. Jadi kalau tidak tahu ilmunya yang ada cuma kejeblos nanti Pak. Nah iya. Ya, itu kami selalu bekerja sama dengan Bursa Efek Pak. Ya. Jadi nanti kalau dengan kampus kami rutin Pak. Itu hampir setiap bulan, mungkin kalau nggak 2 sekali itu pasti kami lakukan. Itu rutin, nah nanti mungkin bisa juga Pak dengan masyarakat secara umum nanti berkaitan dengan pasar modal. Kalau yang awal itu hanya pengenalan saja Pak, pengenalan, risikonya seperti apa, operasionalnya seperti apa, sehingga kita paling tidak ada bekal lah kalau memang ada tawaran ataupun yang lainnya. Karena sekarang anak-anak muda itu rata-rata malah sukanya main saham Pak. Iya, betul. Dan memang investor kita itu sekarang sudah rata-rata di bawah 30 tahun, hampir 50% itu di bawah 30 tahun, Pak. Tapi tadi problemnya sama, bahwa banyak juga yang kejeblos karena beli sahamnya pakai pinjaman online. Nah, itu dia. Jadi sumbernya Pak ya? Iya. Sumbernya itu Pak yang dari pinjaman online ya Pak? Iya. Sedangkan saham sendiri kan naik turun Pak. Kalau Betul, pas Pak. naik ya bisa untung, tapi kalau pas turun, sedangkan pinjamannya kan yang dibayar kan tetap terus. Nah, ini yang banyak kejeblos juga. Setuju Pak, karena memang untuk investasi di saham itu biasanya kalau di perencana keuangan itu emang uang-uang yang nganggur kalau bisa ya. Jangan uang yang ngambil dari punya orang lain gitu atau uang yang memang terbatas gitu. Ini termasuk THR uang nganggur nggak Pak Luki ini? Saya Kalau sengaja. kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan lain sudah terpenuhi, bisa jadi Pak, mungkin tabungan kita sudah cukup, dana darurat kita sudah cukup. Nah itu bisa jadi Pak, ya daripada nganggur, mungkin kita investasikan kepada sesuatu yang lebih memiliki nilai return. Bisa jadi Pak, tergantung. Momen hari ini mudah-mudahan momen strategis karena kemarin ASN baru nerima THR, walaupun jujur saya juga sudah habis lagi Pak. Tanpa tukin ya Pak. Iya. Betul. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Luki semuanya. Terima kasih izin Pak saya Budi, ada acara mohon lagi. izin. Semuanya izin pamit dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin pamit. Ya, mohon izin Pak.